Oke, baik, kita ketemu lagi di praktikum ya. Dan kali ini kita akan berkenalan dengan paket tracer atau Cisco paket tracer. Kebetulan yang saya pakai adalah yang versi 730 ya, 730. Silakan teman-teman bisa pakai versi yang mana, tapi saran saya adalah pakai versi yang minimal di 722 ya. Oke, kita berkenalan dulu dengan Cisco paket tracer. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk pertama kali yang perlu teman-teman perhatikan adalah di bagian yang ada di sini, ya, ada di bagian kiri bawah. Nah, di sini ada icon-icon, ada router, ada switch dan seterusnya. Oke, kita pelajari satu persatu. Yang pertama, silahkan teman-teman klik di icon yang ini ya, namanya network device. Klik. Ketika teman-teman klik network device, maka di bagian bawahnya ada router ya, ini router. Maka di bagian tengah ini macam-macam akan menampilkan macam-macam router yang ada di sini. Ya. Ini adalah versinya. 7331 adalah versi dari Cisco routernya, ada serinya di situ. Kemudian kita geser yang bawah ini dari router ke switch. Maka akan muncul beberapa seri atau versi switch yang ada di simulator ini. Ya, yang ada di Cisco paket tracer. Kemudian dan sebelahnya ada hub ya, ada hub dan seterusnya. Nah, ini adalah device-device yang bisa kita gunakan untuk di simulasi ini. Oke, kita kembali ke atas yang network device, kita geser ke sebelahnya yaitu end device ya, di end device. Otomatis ketika kita klik ini, kemudian yang di bawah akan menyesuaikan, akan berubah ya. Yang tadinya ada router, ada switch dan seterusnya, ini berubah menjadi yang lain ya. Di sini ada end device. Seperti yang sudah dijelaskan di teori, ada PC, laptop, server, dan seterusnya ya. Ini namanya end device. Oke, kemudian sebelahnya ada home. Nah, ini biasanya yang digunakan untuk simulasi untuk IoT ya. Nah, nanti kapan-kapan kita akan main di sini kalau pas bahasanya sesuai dengan IoT. Dan seterusnya ya di sini. Nah, walaupun nanti kita lebih sering bermain di end device untuk yang device-device komputer karena kita fokus pada routing switching, maka biasanya berfokus pada ini ya. Di end device PC-PC ini. Kemudian kalau di bagian network device yang pernah kita bahas intermediary network device itu tadi ya, ada router, ada switch dan seterusnya. Nah, nanti kita akan coba-coba membuat topologi sederhana dari sebuah jaringan simple ya. Kemudian yang sering digunakan pada praktikum kita juga yaitu ini ya. Ada simbol seperti petir namanya connection. Silakan diklik, otomatis di bawahnya akan berubah ya. Nah, ini adalah connection, sebelahnya adalah struktur cabling ya. Tapi kita pilih yang connection. Maka di sini akan ada simbol-simbol dari kabel. Ya, yang ini adalah otomatis ya. Ini adalah kabel konsol. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian bawahnya di sini ya, ada teksnya. Ketika kita klik di sini ya, atau diarahkan di sini akan muncul namanya ya. Automatically choose connection type. Tetapi ini tidak disarankan. Kita ada baiknya mengetahui menghubungkan apa dengan apa, harus pakai kabel apa gitu kan ya. Jangan automatically ya. Disarankan seperti itu. Nah, ini adalah automatically kalau kita kurang paham terkait dengan menghubungkan komputer dengan switch pakai apa. Nah, ini boleh pakai ini, tetapi itu tidak disarankan. Kemudian di bawahnya, di sebelahnya itu ada yang berwarna agak Tosca ya, warna Tosca. Ini namanya kabel konsol. Nah, nanti teman-teman bisa lihat gambar kabel konsol. Satu ujung itu serial RS ya, serial yang masuk ke PC. Satu ujungnya lagi UTP ya. Nah, ini. Kemudian kita geser sebelahnya ada copper strike trunk atau kabel strike. Biasanya kita singkatnya kabel strike gitu ya. Biasanya identiknya adalah satu ujung dengan satu ujung lainnya. Jadi ada dua ujung ya. Yang ujung satu dan ujung satu itu dibandingkan urutannya sama. Nah, identiknya kita menyebutnya strike atau strike kabel atau UTP strike kabel. Oke, kemudian ada simbol yang putus-putus warna hitam. Nah, ini adalah crossover ya. Kabel crossover. Hampir sama misalkan UTP, tetapi ujung satu dan ujung
satunya itu cross, berbeda. Identiknya perbandingannya silangnya adalah 1326. Nah, nanti kita akan bahas pada pertemuan khusus. Kemudian ada fiber dan seterusnya. Nah, biasanya ada juga serial DCE, ada DTE dan seterusnya. Kita akan bahas ketika nanti pokok bahasanya di situ. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kita mulai untuk membuat topologi sederhana, yaitu memulai memasukkan end device, bisa pakai laptop, bisa pakai PC, ke dalam lembar kerja yang ada di tengah di sini. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman klik end device yang di sini. Kemudian pilih PC misalkan. Silahkan kita masukkan. Anda boleh klik tahan, kemudian di drag ya. Atau klik sini sekali, kemudian klik di dalamnya. Nah. Oke, misalkan saya isikan ada 4 ya di sini. Nah, ada 2 PC, ada 2 laptop. Misalkan seperti itu. Kemudian biasanya pada jaringan simple atau LAN ada switch ya yang dihubungkan ya, maka kita masukkan switch ya. Anda klik network device-nya, pindah ke network device ya, ini tadi end device, pindah ke network device. Kemudian Anda pilih di bagian switch. Klik switch-nya, kemudian kita pilih seri 2960. Klik atau di drag terserah ya, masukkan di sini. Nah, ini adalah simpelnya. Kemudian berikutnya kita pengen membuat koneksi kabelnya, maka teman-teman juga saya pikir sudah paham ya. Untuk menghubungkan PC atau laptop ke switch itu menggunakan kabel jenis strike. Ya. Maka pilih yang gambar simbol petir, klik di sini. Kemudian di sini pilih yang strike. Yang strike itu mana? Nah, di sini. Yang garis lurus hitam ya. Klik kemudian sampai ada simbol kabel gitu, Anda klik pada PC 0-nya dulu, klik, kemudian Anda pilih fast Ethernet. Karena kabel UTP, maka menancapnya di fast Ethernet, kemudian ditarik ke switch-nya. Klik switch-nya. Kemudian pilih misalkan pakai fast Ethernet 01. Karena dia ada 24 port fast Ethernet ditambah 2 GB Ethernet, ditambah kabel konsol ya. Kenapa ada kabel konsol? Karena dia adalah manageable switch. Switch yang bisa dikonfigurasi. Oke, nanti kita bahas bahasan itu. Sementara tancapkan di fast Ethernet 01. Klik. Maka otomatis dari PC akan terhubung ke switch. Di switch berwarna oranye karena dia akan memproses ya. Dia berproses dulu sementara sampai nanti warnanya hijau. Lakukan hal yang sama untuk PC dan laptop yang ada di bawahnya. Klik ya, kemudian klik PC 1, fast Ethernet, kemudian klik switch-nya, pilih fast Ethernet 02. Nah, ini yang di atas sudah hijau artinya dia sudah terkoneksi ya, sudah terupdate, yang ini belum ya. Maka ketika di orange, ketika warna orange, kalau di pink dia belum terkoneksi. Kalau sudah warna hijau, maka dia sudah terkoneksi. Oke, lakukan yang sama untuk yang laptop. Caranya sama ya. Oke, kita pilih 03. Laptop yang di bawah, fast Ethernet, klik, pilih 04. Nah, semuanya sudah terkoneksi teman-teman. Nah, ini sudah bisa disebut sebagai LAN, Local Area Network. Nah, permasalahannya adalah di sini belum dikasih IP ya. Alamat IP-nya atau alamat logikalnya tadi, sehingga belum bisa saling terkoneksi atau ngeping. Secara fisik bisa, tetapi secara logiknya belum. Gitu ya, kita tunggu sampai hijau semuanya dulu. Nah, semua sudah hijau di sini simbolnya. Kemudian kita coba untuk konfigurasi. Kenapa? Kita akan konfigurasi IP-nya untuk nanti nyoba terkoneksi dengan PC dan laptop yang lain. Seperti itu. Oke, kita klik PC 0 dulu. Nah, kemudian di IP configuration mungkin agak sedikit berbeda ketika teman-teman mengkonfigurasi di real PC ya. Nah, ini untuk memudahkan saja. Klik PC-nya, IP configuration,
kemudian kita kasih IP misalkan 192.168.10.1. Subnet max-nya kita tap aja, otomatis dia akan menyesuaikan dengan kelasnya. Karena mungkin dianggap sebagai kelas full ya, jadi 255, 255, 255, 0 karena dianggap sebagai kelas C di kelasnya. Oke, kemudian yang lainnya dibiarkan dulu ya, kemudian kita close. Nah, untuk PC 0 sudah ada IP-nya, tetapi PC yang lain dan laptop yang lain belum ada, sehingga kita kasih juga. Klik PC 1, IP configuration 192.168.10. Kalau tadi 10.1, maka ini 10.2 misalkan. Kita pakai jaringan di 192.168.10 ya. Tab tabulasi pakai tab yang ada di keyboard. Kemudian subnet max-nya otomatis terisi 255, 255, 255, 0 karena ini otomatis menyesuaikan kelas dari IP ini. Nanti ke depan kita akan bahas antara classless sama class full ya. Oke, ini kelas full karena menyesuaikan IP yang ada di kelasnya. Oke, kalau sudah, lakukan hal yang sama, diurutkan saja. Ini 10.2, 10.3, 10.4 ya. Oke, klik laptopnya, kemudian 192, 168, 10.3, kemudian tab otomatis terisi, biarkan masih utuh, close. Kemudian yang terakhir laptop yang ada di bawah ya. 192, 168, kemudian titik 10, titik 4. Kemudian tab pada keyboard, kemudian close. Otomatis sudah tersimpan. Nah, artinya jaringan ini sudah terjadi ya menggunakan kelas C karena subnet max-nya 255, 255, 255, 0. Nanti kita bahas itu lebih detail. Sehingga seharusnya setiap PC yang ada di sini, local area network ini bisa terkoneksi. Cara ngecek koneksinya gimana Pak? Cara ngecek koneksinya adalah klik PC-nya salah satu, kemudian Anda bisa klik command prompt, ya kayak command prompt yang ada di PC, kemudian kita ping. Kemudian kita ping PC yang ini, yang PC 1, yaitu 192.168.10.2. Karena di sini 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 gitu ya. Kemudian kita enter. Nah, replay ya, terhubung. Anda juga bisa ngeping yang lain di laptopnya. Misalkan saya ganti 10.3. Oke, juga terhubung. Ya, dan 10.4. Kita nah, 192.168.10.4. Oke, ini teman-teman ya. Jadi artinya 4 end device ini, 2 PC dan 2 laptop sudah terhubung pada satu jaringan, local area network. Simpelnya seperti itu. Nah, sekarang sedikit saya tambahkan, misalkan kita bikin yang sama di sisi kanannya. Oke, kita masukkan switch ya, misalkan tadi biar mungkin kita lebih familiar. Masukkan network device, pilih switch di sini ya, pilih switch di sini, klik 2960, klik kemudian di sini ya, klik. Nah, oke, kemudian kita masukkan end device hampir sama ya, PC, tarik, kemudian tarik, mungkin di sini 3 ya, laptopnya 1. Nah, sama, masukkan hubungkan dengan kabel yang tadi, pilih simbol kabel connection. Kemudian pilih strike, klik PC-nya, fast Ethernet, pilih Ethernet 1, dengan cara yang sama, hubungkan yang lainnya, fast Ethernet 02, kemudian laptop, fast Ethernet, klik lagi di switch, fast Ethernet 03. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, berarti di sini ada berapa? Ada LAN pertama, ini ada LAN kedua, dia masih ngupdate ya. Kemudian kita kasih IP yang di sini. Nah, IP configuration kita pakai 172.16.10.1 tab.
Nah, ketika kita tabulasi, subnet max-nya otomatis terisi 255.255.0.0. Artinya, IP yang di depannya dimulai dari 172 itu identik dengan kelas B. Kelas full-nya kelas B, identik dengan kelas B, maka otomatis subnet max-nya 255.255.0.0. Gitu ya, teman-teman ya. Sementara biarkan dulu, tidak masalah. Atau misalkan kita mau spesifikasikan lagi, kita ubah di sini 255. Karena kita mainnya classless ya, walaupun IP-nya kelas full-nya masuknya di kelas B, tapi subnet max-nya kita pakai yang 255.255.255.0. Oke, kita close. Lakukan hal yang sama untuk PC dan laptop yang ada di sisi kanannya. Klik, isikan 172, 16, 10, 2. Tab. Kemudian di bagian yang ini ubah menjadi 255. Oke, kemudian close. Yang terakhir laptop ya. 172, 16, 10, 3. Kemudian di bagian ini diubah sedikit 255. Oke, close, tutup. Ini adalah LAN yang tadi kita bikin sudah saling terkoneksi, maka kita cek yang di sini. Ya, kemudian kita command prompt, kemudian kita ping. Ping ke PC yang ada di sini ya, yaitu 172, 16, 10, 2. Oke ya, terkoneksi ya di sini, replay ya. Kemudian coba yang di laptopnya, yaitu 10, 3. Enter. Oke, juga replay. Artinya apa? Jaringannya sini sudah terkoneksi dengan jaringannya. Yang sini juga sama. Permasalahannya, nah ini topologi sederhana ya. Nanti kita kembangkan ke pembelajaran ke depan. Kalau kita hubungkan, misalkan nih, ini switch sama switch. Oke, pakai kabelnya apa? Identiknya pakai kabel cross. Kenapa? Karena menghubungkan dua device yang sama, identiknya menggunakan kabel cross ya, kecuali ada MIDX-nya ya. Oke, nanti kita jelaskan pada pertemuan yang lanjut ya. Oke, saya koneksikan misalkan saya pakai Giga Ethernet, kemudian di sini juga pakai Giga Ethernet. Nah, permasalahannya apakah jaringan ini yang 192.168.10 sekian dan 172.16.10 sekian bisa saling ngeping, bisa saling terkoneksi gitu ya. Nah, kita coba sambil kita analisis ya nantinya ya, apakah bisa cuman jaringan seperti ini ya kan. Oke, kita tunggu sampai hijau. Kalau sudah hijau, klik PC yang ada di sini. PC yang di sini IP-nya 192.168.10.1, maka kita coba ngeping ke IP yang ada di sini ya, yaitu ping 172.16.10.1, yaitu yang ada di atas PC 2 di sini. Enter. Nah, kita lihat di sini apakah berhasil. Nah, RTO, request timeout, berarti tidak terkoneksi, belum terkoneksi. Standar ngeping biasanya 4 kali ya, kecuali kita menginginkan lebih nanti. Oke. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini request timeout 4 kali, artinya jaringan di sini tidak bisa terhubung dengan di sini. Kenapa tidak bisa terhubung? Karena di sini kalau teman-teman perhatikan jaringannya sudah berbeda. Di sini pakai 192.168.10 sekian, di sini pakainya 172.16.10 sekian. Itu sudah jaringan yang berbeda. Nah, untuk menghubungkan jaringan yang berbeda, kita membutuhkan yang namanya router. Ya, kita membutuhkan yang namanya router, yaitu device yang digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Itu teman-teman ya. Nah, pada praktikum selanjutnya kita akan belajar terkait dengan itu, sehingga nanti ini ya, ini bisa Anda hilangkan dengan simbol silang ini ya. Nah, kemudian di escape,
Karena kalau kita klik di sini ini ikut hilang ya, escape. Nah, jadi ini LAN, local area network, dan ini local area network. Kalau mau disempurnakan, Anda bisa tambahkan misalkan di sini Anda pakai router ya, tambahkan di sini. Sini juga pakai router, tambahkan di sini ya. Nah, ini contoh untuk membuat topologi yang sederhana ya. Pilih strike. Kemudian ini Giga Ethernet. Ini masuk ke Giga Ethernet. Begitu juga yang di sini pakai strike. Masuk di sini Giga Ethernet ya. Nah, ini masuk di Giga Ethernet. Kemudian antar router, nah bisa pakai serial atau bisa pakai cross. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Tergantung pada bentuk topologi jaringan yang teman-teman inginkan pada dasarnya. Ya, jadi bisa dieksplor. Anda mau bikin topologi seperti apa? Silahkan teman-teman bisa eksplor ya di sini. Nah, sementara ini dulu untuk belajar membuat topologi sederhana dan berkenalan dengan paket tracer ya. Simpelnya seperti itu. Nanti kita lanjutkan di pokok bahasan selanjutnya.